Setelah perang Badar, 1 tahun berikutnya ada satu peperangan yang sangat luar biasa, namanya perang Uhud. Sebelum terjadi perang Uhud, ada beberapa peristiwa yang sangat luar biasa. Abu Thalib sudah wafat memang. Abu Sufyan ini merasa dia ini dengan mengatakan Mekah tidak ada apa-apanya, Mekah bisa dikalahkan dengan pasukan Rasulullah yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasukan Mekah pada waktu itu. Wahai Salam ibnu Mushkim, di belakang ada 200 pasukan. Siapa yang bawa? Yang bawa adalah Abu Sufyan. Anda bergabung dengan kami, nanti kita nyerang Madinah, kita kuasai Madinah. Kata Salam ibnu Mushkim mengatakan, kalau untuk mengirim pasukan saya tidak mau. Masuk kota Madinah kayaknya kalah. Tapi bagaimana hanya untuk membuktikan kita punya kekuatan. Bagaimana caranya? Cukup di perbatasan aja. Biasanya pagi-pagi para penggembala akan membawa kambing-kambingnya keluar dari kota Mekah. Nah, kita curi saja atau kita gertak saja. Bila perlu para penggembalanya kita bunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di rumahnya, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Semoga seperti inilah ikhwah akhwat memudahkan langkah kakinya ke rumahnya. Seperti ini juga kelak Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita lanjutkan perjalanan sirah nabawiyah, yang mana pertemuan lalu selesai dalam perang Badar. Bahkan 70 orang kafir tertawan. Bahkan 70 orang kafir terbunuh. Dan akhirnya yang 70 tertawan itu disampaikan kepada orang-orang Makkah. 1, silahkan ditebus. Kedua, kalau tidak bisa ditebus karena tidak ada uang untuk menebusnya, maka orang itu membayarnya dengan cara mengajarkan Ansor atau orang Madinah, baik itu Ansor ataupun Muhajirin yang datang di Madinah, 1 orang 10 anak, atau 1 orang 10 orang mengajarkan. Jadi 1 orang ini mengajarkan 10 orang. Subhanallah. Itu nomor 2. Ada juga yang tidak bisa ditebus, tapi dia punya tanggung jawab di Mekah. Nanti kita lihat, ya Rasulullah, saya miskin, atau ya Muhammad, saya miskin, saya tidak mungkin bisa datang ataupun bisa ada yang menebus. Tapi saya punya anak-anak yang perlu saya besarkan. Saya punya tanggung jawab. Maka Rasulullah membebaskannya. Silakan. Tapi tidak boleh lagi berperang memusuhi Islam. Ada demikian. Jadi ada 3. Dari 70 tawanan ini, ada yang ditebus. Ada yang tidak bisa nebus, tapi mengajarkan kepada 10 orang di Madinah untuk bisa baca tulis. Iya. Kalau tidak bisa melakukan dua-duanya, dengan alasan yang bisa diterima, dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Yang kemarin termasuk mantunya Rasulullah, itu pun apa coba kemarin? Tertawan. Siapa namanya, masih ingat? Ya, Abul As. Iya, Abul As yang tertawan saat itu. Saya lanjutkan.
Sudah sampai kabar ke kota Mekah seperti apa kekalahan, dan sudah sampai ke kota Madinah bagaimana kemenangan. Ini sudah disampaikan. Setelah perang Badar, 1 tahun berikutnya ada satu peperangan yang sangat luar biasa, namanya perang Uhud. Namun sebelum terjadi perang Uhud ada beberapa peristiwa yang sangat luar biasa. Masya Allah. Peristiwa yang ada di antaranya, ini saya singkat-singkat untuk menyampaikan. Yang pertama, Abu Talib sudah wafat memang, iya. Tapi punten-punten, Rasulullah pastinya selalu mengingat tentang keluarganya ada di Mekah. Karena keluarga di Mekah Rasulullah juga masih ada. Termasuk di situ ada yang namanya siapa? Putrinya Rasulullah, siapa? Zainab, masih ada. Nah, ada satu orang lagi yang luar biasa, namanya adalah Abu Sufyan. Masih ingat Abu Sufyan? Abu Sufyan ini merasa dia ini dengan mengatakan Mekah tidak ada apa-apanya, Mekah tidak punya kekuatan, Mekah bisa dikalahkan dengan pasukan Rasulullah yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pasukan Mekah pada waktu itu. Maka Abu Talib untuk memperlihatkan kekuatan dan kewibawaan yang ada, maka mengumpulkan beberapa anak muda. Yo kumpul. Untuk apa? Nyerang Madinah. Buat apa? Untuk memperlihatkan kalau kita masih punya kekuatan aja. Bagaimana caranya? Kumpulkan 200. Buat apa? Serang Madinah. Hanya untuk apa? Memperlihatkan kalau kita masih punya apa? Kekuatan. Masih punya pasukan. Di bawah 200. Datanglah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, jalan ke sana, lalu mereka berpikir, lanjutin nyerang apa enggak ya? Lanjutin nyerang apa enggak ya? Maka coba untuk menghubungi orang-orang Yahudi yang ada di dalam. Yang pertama dihubungi adalah Huyai bin Akhtab. Itu kan orang-orang Yahudi masih ada di kota Madinah saat itu, belum terusir. Kirim surat, utusan. Wahai Huyai, di belakang sana ada 200 pasukan Quraisy. Jika ingin membantu, berangkatlah bersama kami dari luar sana dan kita menyerang Madinah. Apa kata Huyai? Dia tuh Nabi, nggak mungkin bisa dikalahkan begitu. Saya tidak ikut-ikutan, kata Huyai. Padahal dia Yahudi tahu kalau Rasulullah itu Nabi, makanya ketika diajak bergabung nolak. Enggak, kenapa? Saya datang ke sana, saya sudah ikut dalam perjanjian, tidak boleh untuk apa? Saling melanggar dari perjanjian ini. Dan kalaupun saya ikut bersamamu, kami pasti kalah. Kenapa? Yang kita lawan itu Nabi. Gak mungkin. Terus apa? Saya nggak mau gabung dengan kamu. Utusan datang lagi ke pemuka Yahudi satu lagi, Salam bin Mushkim. Wahai Salam bin Mushkim, di belakang ada 200 pasukan. Siapa yang bawa? Yang bawa adalah Abu Sufyan. Anda bergabung dengan kami, nanti kita nyerang Madinah, kita kuasai Madinah. Kata Salam bin Mushkim mengatakan, kalau untuk mengirim pasukan saya tidak mau, dan kami pun tidak ikut bergabung denganmu. Tapi saya bantu. Apa? Saya bantu alat-alat perang. Yang belum punya apa? Pedang. Yang belum punya aja. Yang belum punya apa? Perlu apa? Dikirim oleh Salam bin Mushkim. Tapi Salam bin Mushkim tidak ikut dalam peperangan itu. Dikirim. Subhanallah, sudah lengkap yang 200 dengan peralatan lagi, mikir lagi, masuk kota Madinah kayaknya kalah ini. Tapi bagaimana? Hanya untuk membuktikan kita punya kekuatan. Bagaimana caranya? Cukup di perbatasan aja. Biasanya pagi-pagi para penggembala akan membawa kambing-kambingnya keluar dari kota Mekah. Nah, kita curi saja atau kita gertak saja, bila perlu para penggembalanya kita bunuh. Subhanallah, benar. Jadi pagi-pagi yang 200 orang sudah siap. Datang pasukan, bukan pasukan, para penggembala keluar dari kota Mekah. Begitu tiba langsung diserangnya oleh 200 orang penggembala. Mana bawa persiapan untuk perang. Maka kaget penggembala ini dan berlari langsung menuju kota Mekah Mukarramah. Begitu berlari menuju kota Mekah, satu orang yang terbunuh. Satu orang penggembala yang terbunuh dan yang lainnya penggembala selamat sampai ke kota Madinah. Dan dia teriak-teriak mengatakan, Al-Watis, Al-Watis, ada ancaman, di luar ada ancaman. Betapa cepat gerakan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Siapkan pasukan, langsung keluar. Mereka tahu dengan peristiwa pasti Muhammad dan pasukannya akan kembali menyerang. Maka sebelum itu terjadi, 200 itu sudah kabur duluan. Kabur. Iya, udah tahu ini nggak mungkin ini, kabur. Makanya Rasul coba mengejar, udah lari duluan. Jadi dia cuma apa namanya ya? Cuma gitu aja, memperlihatkan kalau kita masih punya kekuatan. Istilahnya apa ya? Untuk memperlihatkan tidak terlalu malu lah gitu. Kalau sepak bola mah udah kalah 10-0, lumayan dapat 1 juga, jadi 10-1, nah lumayan lah gitu. Yang penting ada 1 gol aja yang masuk gitu. Ceritanya kegolan mereka juga 1 gitu. Nah, subhanallah,
Nah, inilah yang terjadi. Ini peristiwa pertama bagaimana Abu Sufyan ingin memperlihatkan kalau Mekah masih punya apa? Kekuatan. Ini terjadi hanya beberapa bulan setelah perang Badar. Iya. Badar. Iya. Lanjut lagi. Apalagi yang terjadi peristiwa seperti itu setelah itu? Peristiwa setelah itu wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah ini putri Rasulullah, istrinya daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Punten. Pas mau perang Badar, Sayyidina Utsman datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau ikut dalam peristiwa ini. Saya ikut dalam pemberangkatan ini." Rasulullah katakan, "Bagaimana istrimu Ruqayyah?" Itu putrinya Rasulullah. "Sakit ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jaga istrimu. Jaga istrimu." "Saya ingin bersamamu ya Rasul." "Tidak, jagalah istrimu." Kenapa? Dia dalam keadaan sakit. Bayangkan, Utsman bin Affan akan ikut bersama dalam Rasulullah pasukan Badar, ikut bersama Rasulullah, tapi Rasulullah melarangnya justru Utsman bin Affan untuk menjaga siapa? Ruqayyah. Maka Utsman bin Affan menjaga Ruqayyah, tidak ikut dalam perang Badar. Tapi selesai perang Badar, Rasulullah mendapatkan ghanimah, Utsman bin Affan mendapatkan ghanimah. Karena sudah keinginan untuk apa? Berangkat. Maka ada nasibnya mendapatkan ghanimah Utsman bin Affan. Ada satu hikmah yang bisa diambil. Ahlul ilm dengan mengatakan, para ulama dengan menyebutkan ternyata menjaga istri yang sedang sakit itu adalah sama dengan jihad fisabilillah. Masya Allah, senang tuh akhwat itu. Iya. Karena apa? Karena ternyata Masya Allah ada 3 berhenti mau jihad fisabilillah. Pertama, itu tadi Utsman bin Affan, jangan Utsman, jaga istri. Masya Allah. Kenapa? Karena walau bagaimanapun itu istrimu dijaga, maka tidak dalam keadaan ikut berperang. Utsman bin Affan menjaga. Maka para ulama mengatakan Utsman bin Affan mendapatkan bagian daripada ghanimah yang Rasulullah siapkan. Kenapa dia tidak ikutkan? Karena dia menjaga istrinya. Ternyata para ulama mengatakan pahalanya seperti jihad fisabilillah. Masya Allah. Itulah. Yang keduanya apa? Yang keduanya seorang dari Yaman datang ingin berperang menjadi pasukan Rasulullah. Begitu tiba ke Madinah, orangnya kekar, tubuhnya kuat. Rasulullah yang pertama bertanya kepada orang ini, tidak bertanya, "Kamu ahli pedangkah? Kamu ahli panahkah? Kamu ahli kudakah?" Tapi pertanyaannya apa? "Apakah orang tuamu masih ada?" "Ada ya Rasulullah." Jadi pertanyaan, orang tuamu masih ada? "Ada ya Rasulullah." "Bagaimana orang tuamu?" "Sudah sepuh ya Rasulullah." "Siapa yang mengkhidmat kepadanya?" "Saya." "Terus kamu sudah izin kepada mereka?" "Sudah." "Terus bagaimana dia?" "Nangis." "Kenapa?" "Karena tidak ada yang ngurus sekarang." Lalu Rasulullah katakan kalimatnya, "Irji, balik kamu ke orang tuamu. Bikin dia tersenyum seperti dia telah menangis karenamu. Bikin dia tersenyum olehmu seperti engkau telah membuat dia menangis." Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? "Ilzam qadamaiha fatamal jannah." Anda dekat dengan kakinya, disitulah surganya. Anda jauh-jauh dari Yaman datang ke Madinah, surganya ada di sana. Ternyata khidmat kepada orang tua yang sangat-sangat memerlukan kita, apalagi mungkin orang tua sakit, apalagi mungkin orang tua yang sudah sepuh, berhentilah. Kenapa? Karena di situ ada surga. Surga ada di sana. Maka kata-katanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang kami tahu hadis yang sahihnya adalah ilzam qadamaiha fatamal jannah. Tapi maknanya tidak terlalu jauh bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Karena kata-katanya dekatlah dengan kaki mereka karena di situ ada surga. Yang ketiganya apa? Yang menghentikan dakwah, berjihad. Utang. Utang piutang. Jadi pas para sahabat mau berangkat untuk berperang, Rasul berteriak dengan suara yang lantang sekali, "Yang punya utang balik, yang punya utang balik, yang punya utang balik." Hanya para sahabat mundur beberapa turun. "Kenapa ya Rasulullah?" "Percuma kalian mati syahid di sana, tapi kamu punya utang, nanti orang nagih di akhirat kamu nggak bisa bayar. Bisa jadi pahala jihadmu kau bayarkan kepada orang yang pernah kau pinjami. Jadi amalannya dipakai bayar apa? Utang."
Makanya bayar tuh kalau utang tuh, ngeri sekali. Iya, di akhirat. Sampai Rasulullah kalau ada jenazah nanya dulu di buku sholat, punya utang nggak jenazah ini? Punya ya Rasulullah. Salli khairi, jangan aku imamnya, yang lain. Tapi ada yang bertanggung jawab, anaknya Rasul ada, ya sudah saya sholat. Kamu bayar nanti ya, kamu bayar ya? Iya bayar, ya sudah sholat. Masya Allah, betapa pentingnya tentang masalah 3 poin ini. Utsman bin Affan tidak berangkat karena jaga apa? Istrinya. Subhanallah, penjaga istri luar biasa. Kenapa? Karena kata-kata yang sangat indah. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Itu kata-kata Rasulullah. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Subhanallah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka Anda kata keluarga baik, itulah yang baik. Sebaik-baik di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Masya Allah. Sesibuk apapun Rasulullah, sedahsyat apapun kesibukan beliau, tapi tetap keluarganya nomor 1. Sehingga kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setelah qu anfusakum yang keduanya apa? Ahl apa? Keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ikhwah, sesibuk apapun, kerja dimanapun, apapun aktivitasnya, sampai pun Rasulullah berdakwah ke sana kemari, tetap adalah keluarga. Sampai Rasulullah tidak mau mengambil jatah untuk istrinya dipakai yang lain. Kalau Rasulullah dalam beberapa riwayat pulang dari masjid, ada sahabat, ya Rasulullah, makan malam di rumah kami. Apa kata Rasulullah? Di mana makan malamnya? Di rumah kami. Kata Rasulullah, boleh bawa istri? Istri saya dibawa? Enggak, engkau aja ya Rasulullah. Apa kata beliau? Oh maaf, nggak bisa. Beberapa hari berikutnya ada sahabat lagi, ya Rasulullah, makan di rumah kami. Apa kata Rasulullah? Di rumahmu? Iya. Saya bawa istri? Enggak. Oh maaf, saya nggak bisa. Akhirnya sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, hari ini, malam ini di rumah saya makan. Rasulullah bilang, boleh bawa istri? Boleh. Insya Allah saya bisa. Ambil Siti Aisyah. Sahabat-sahabat lain bertanya, di ini nggak bisa, di sini nggak bisa, di sini bisa. Kenapa? Bisa. Karena saya tidak mau mengambil jatah istri saya untuk teman saya. Masya Allah. Iya, karena saya tidak mau untuk diundang tanpa ada istri. Makanya kalau bapak diundang, undang. Bawa istri boleh nggak? Nggak boleh? Nggak bisa. Gitu dong. Ya. biar dapat istrinya di bawah. Tapi yang jelas itulah gaya Rasulullah SAW untuk menjaga qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah dan selanjutnya. Namun yang jelas peristiwa yang pertama adalah ingin dibuktikannya siapa tadi? Abu Sufyan. Yang kedua, wafatnya siapa? Ruqayyah. Yang ketiga, ada peristiwa yang ketiga ini, menikahnya Sayyidina Ali dengan siapa? Dengan Fatimah. Sayyidina Ali, siapa yang tidak mengenal Sayyidina Ali? Sejak kecil di rumah Rasulullah. Fatimah, putri Rasulullah yang dicintai, yang disayangi. Sayyidina Ali itu pengen dengan Fatimah itu, cuma nggak sanggup bicara. Malu. Pertama apa? Melihat ayahnya, Nabi Rasul. Yang kedua, nggak punya apa-apa buat nikah. Nggak punya apa-apa buat nikah nih. Kalau saya Minang bagaimana bicaranya? Mau nikah seperti apa? Nggak punya apa-apa. Tapi menggebu-gebu dalam hatinya, pengen sekali menjadi mantunya Rasulullah SAW. Cinta dipendam namanya. Bagaimana cara membicarakannya? Apa yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Ali. Cuma mikir saja, andai kata. Cuma nggak punya apa-apa. Asli tidak memiliki apa-apa yang perlu dibanggakan urusan dunia. Iya. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah. Banyak beberapa pemuka-pemuka atau putra-putra dari para sahabat yang mencoba untuk meminang siapa? Fatimah. Tapi Rasulullah tidak memberikannya. Dan Fatimah pun karena seorang ayah bisa melihat seorang anak suka atau tidak suka, apalagi tentang Rasulullah SAW. Datang setiap ada laki-laki yang datang untuk meminang siapa? Fatimah, Ali bin Abi Thalib tahu dan hatinya berdebar, jangan-jangan gitu. Akhirnya beberapa temannya
Orang-orang Ansor memberikan semangat sama Ali. Bicaralah, bicaralah, bicaralah. Tapi aku nggak modal apa, modalmu satu apa? Cinta Allah dan Rasulnya, itu modalmu. Tidak ada orang yang mencintai kepada Rasulullah seperti engkau mencintai Rasulullah. Bukankah engkau punya keutamaan yang tinggi? Awwalul fida fil Islam. Fida itu adalah penebus ataupun penjaga, atau fida itu yang menjaga. Kenapa? Karena saat pertama kali punten Rasulullah hijrah, yang menjaga tempat tidurnya Rasulullah siapa? Siapa? Sayyidina Ali. Yang pertama kali menjaga Rasulullah dengan nyawaku, kata Sayyidina Ali, adalah aku. Yang pertama kali menjaga Rasulullah dengan nyawanya siapa? Sayyidina Ali. Resikonya itu kalau tidur di kasurnya Rasulullah, resikonya apa bunda ayahanda? Wafat, mati, selesai. Resikonya makan awwalul fida fil Islam ana. Yang pertama kali menjaga nyawa Rasulullah itu adalah saya di Islam. Masya Allah. Maka itu di tasjid itu apa? Beri semangat sama orang-orang Ansor. Bicaralah. Allah tapi nggak punya modal kok cinta sama Allah dan Rasulnya. Cinta bagaimana semua juga mencintai sama Rasulullah, tapi kamu beda, cintanya luar biasa. Tapi saya nggak bicaranya, pokoknya terus semangat, akhirnya tumbuh semangatnya. Datanglah ke hadapan Rasulullah. Begitu datang duduk, lalu kata Rasulullah bertanya, ada apa Ali datang ke sini? Langsung nggak bisa bicara. Padahal udah siap-siap di konsep. Subhanallah. Begitu datang Rasul bertanya, wa ma bika ya Ali? Langsung kaget, blank. Subhanallah. Karena Sayyidina Ali terdiam, Jibril datang. Dia menginginkan Fatimah ya Rasulullah. Dari Allah pasti Jibril diutus. Langsung Rasul bertanya, kamu ingin meminang Fatimah? Ali ini berani. Iya ya Rasulullah. Tegas. Iya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya dengan mengatakan kalimat yang Rasulullah tanya tanpa ragu-ragu, saya menerima. Tunggu, saya tanya Fatimah. Datang, Fatimah, aku ingin menikahkan engkau dengan seseorang pilihan ayah atau pilihanku. Siapa? Ya Rasulullah. Fatimah kepada Rasul itu ayahnya, tapi tidak pernah panggil abah, tidak pernah bapak, nggak pernah. Langsung pangkat tertingginya, ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Rasul senyum sambil melihat Fatimah. Ali Ibn Abi Thalib sambil senyum. Siti Fatimah mengatakan, nggak ada yang lain ya Rasulullah. Tapi nggak ada kata yang lainnya itu canda. Seorang anak kepada ayahnya, gitu ya. Misalnya begitu dikasih bekal, biasanya bekalnya sehari 100.000. 100.000 mah, 100.000 mah, Pak 100.000. Tiba-tiba bekal nih 200 hari ini, nggak ditambah nih. Padahal biasanya 100.000, hari itu dikasih berapa? 200.000. Itu nggak ditambah nih. Dia sebenarnya minta ditambah apa bercanda gitu? Canda, orang biasanya 100.000. Ini kata-katanya nggak ada yang lain. Senyum Rasulullah karena kata-kata nggak ada yang lain candaan. Dia mengatakan kata-katanya imam kamu menuju surga. Masya Allah, senyum. Balik lagi, Ali diterima. Senang. Ditanya, Ali kamu punya apa? Bingung Sayyidina Ali begitu ditanya punya apa. Kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa ya Rasulullah. Ditanya lagi, bukankah kamu punya perisai? Perisai buat perang itu loh. Perisai. Bukankah kamu punya perisai? Punya. Itu jadikan mahar. Itu jadikan mahar. Kalau ditanya, apakah saat itu Rasulullah dalam ekonomi cukup berada? Cukup berada. Kenapa? Kalau dibilang saat itu ada. Dari kekayaan, walaupun tidak kaya-kaya amat. Kalau ditanya apakah Rasulullah termasuk orang yang punya harta? Punya, tapi nggak pernah kelihatan hartanya Rasulullah. Ada, tapi punten, sedekahnya lebih cepat daripada panennya itu Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ini mau panen kurma, yang dipeliharanya, yang ditumbuhkannya, buktinya apa? Ada ajwa. Ajwa itu kan yang membuat kurma ajwa itu siapa? Rasulullah. Jadi kurma itu kawin silang.
Kurma ini kawinkan dengan dengan kurma ini, namanya jadi kurma ini. Ini dikawinkannya jadi ini. Ini dengan ini kawinkan ini. Ini dengan ini jadikan kawin jadi ini. Nah, ajwa itu persilangan antara kurma ini dengan kurma ini dijadikan, dan Rasulullah lah yang mengawinkannya, dan jadilah kurma ajwa. Sampai hari ini disebut kurma ajwa itu adalah kurma apa? Kurma Nabi. Karena yang menjadikan ajwa itu ada, iya, oleh tangan Rasulullah SAW. Kurma ajwa itu. Nah, Rasulullah kalau mau panen, sebelum panen itu terjadi, Rasulullah sudah apa? Sudah dicanangkan ini untuk siapa infaknya, untuk siapa sedekahnya. Maka langsung panen itu tidak sampai ke sini, tapi langsung ke sana. Jadi Rasulullah tidak mentang-mentang ini anakku harus mendapatkan seorang laki-laki yang kaya raya, laki-laki yang apa, laki-laki tidak. Rasulullah hanya mengatakan, kamu punya perisai kan? Subhanallah. Ada ya Rasulullah, itu aja jadikan maharnya. Sebentar ya Rasulullah, semangat Sayyidina Ali, pergi bawa perisai. Belum Rasulullah nyuruh, ini perisainya ya Rasulullah. Rasulullah, boleh, ini dijadikan apa? Mahar. Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih. Wah, Masya Allah, ini ada isinya di dalam. Kirain ikan tadi, saya kata ada ikannya. Subhanallah. Saya lanjutkan lagi. Lalu pertanyaan yang sangat luar biasa. Kamu punya perisai? Ada ya Rasulullah? Tidak disuruh, tidak diperintah, sebentar. Saking apanya itu? Semangat. Pergi, datang lagi. Rasulullah tunggu. Datang lagi dengan gembiranya. Ini perisainya ya Rasulullah, ini perisainya. Nah, kata Rasulullah, bisa ini dijadikan mahar. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Jadi kapan nikahnya nih? Jadi kapan nikahnya nih? Rasulullah bilang, siap sekarang. Sekarang. Paling cepat dari khitbah sampai nikah itu Sayyidina Ali. Di antaranya, subhanallah, ketika dikatakan dengan mengucapkan, mana ini perisainya? Oh, bisa, ini bisa. Terus kapan nikahnya ya Rasulullah? Mau sekarang? Mau? Bismillah, langsung dinikahkan. Masya Allah. Maka punten ikhwah, kalau sudah khitbah jangan nunggu lama lagi. Cepet. Subhanallah. Ada ipar kami itu. Ada ipar kami ceritanya mau khitbah ke Banten. Datang ke Sajira Banten. Datang ke sana khitbah. Kami sudah rencana sama ayah, ya, Pak. Kita sekalian bawa emas buat mas kawin juga. Kenapa? Kita tembak aja di sana langsung nikah. Kenapa? Ayo, bismillah, ayo sekarang. Datang ke sana, begitu selesai khitbah, selesaikan sebelum acara makan, saya tanya sama keluarganya, jadi kapan mau nikahnya? Dia balik nanya, terserah kapan baiknya. Saya bilang sekarang. Langsung keluarga, sekarang bagaimana ceritanya? Sekarang iya, sudah saya siapkan mas kawinnya, iya, dan sudah saya siapkan semuanya, silakan. Mikir, enggak kalau gitu makan aja dulu lah. Setelah makan sekarang habis nikah baru makan. Itu mah sebentar kita nunggu dulu, nggak usah ditunggu-tunggu. Mumpung ada ayahnya, kan perempuan dari Bantennya, kami kumpul di sini, cepat. Bagaimana perempuannya? Saya bilang dan mengatakan, mau kan? Adik ipar yang perempuan itu langsung nyum. Bismillah deh katanya. Wah, asik. Saya bilang mau ya, siap. Nikah langsung. Tadinya mau khitbah, langsung nikah. Punten yang sekarang sudah khitbah, nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama. Nggak usah sampai nunggu 1 tahun, 2 tahun. Lepas nanti. Dan ingat, jangan sampai kalau orang sudah khitbah, sudah tunangan, itu jadi setengah halal. Belum. Kan kita sudah khitbah, sudah bisa pegangan tangan. Haram. Iya. Kan kita sudah khitbah, masih boleh chatting malam-malam. Haram. Khitbah itu bukan menghalalkan di dalam masalah apapun. Tetap itu bukan mahram, dan tetap itu adalah hubungan yang perlu dijaga. Yang namanya orang sudah khitbah, perempuan khususnya ini adalah tidak boleh lagi menerima pinangan orang. Kasihan kalau perempuan dilama-lama, kasihan juga laki-laki ini. Bismillah. Maka pun apa yang terjadi? Sayyidina Ali, Masya Allah, dengan mahar apa tadi? Perisai. Rasulullah mengatakan, paling berkah wanita, ini punten,
Wanita yang paling berkah yang ada di dunia ini adalah wanita yang tidak pernah memberatkan mahar bagi calon suaminya. Subhanallah, bukan calon lah, bakal suaminya. Kalau calon mah banyak yang gak jadi. Iya, calon yang jadi berapa? Jadi punten, wanita yang paling berkah di dunia, hidupnya berkah, masya Allah, anaknya berkah, ilmunya berkah, yang tidak memberatkan mahar kepada siapa? Bakal suaminya. Subhanallah, tidak memberatkan. Kenapa? Karena ini untuk beribadah dalam keadaan suci yang sangat indah. Selesai, masya Allah, mahar tuntas, luar biasa. Itulah terjadi kepada pernikahannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Menikah, masya Allah. Apakah termasuk orang kaya Ali bin Abi Thalib? Tidak. Bahkan kalau dicek dari keadaannya, itu bisa jadi 3 hari itu cuma air aja. 3 hari itu cuma air. 4 hari hanya air. Biasa. Kehidupan siapa? Kehidupan daripada Sayyidina Ali. Apakah mereka bahagia? Bahagia. Subhanallah. Kenapa? Karena kebahagiaan berada di dalam hatinya. Masya Allah. Perisai. Tempat tidur yang beliau miliki itu adalah kulit domba yang sudah dikeringkan, itulah tidurnya. Subhanallah. Hanya begitu. Lalu kalau Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah pun tidur, maka apa yang dilakukan? Ya, kamar di situ, pintu di situ, kuncinya apa? Kuncinya pakai kaki. Jadi kalau beliau tidur, ya langsung pintunya tertutup dengan kaki itu. Bisa dipahami gitu ya? Jadi ketutup berdua. Dan subhanallah, itulah kejadian yang sangat luar biasa. Dalam beberapa riwayat pernah terjadi, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu 3 hari nggak dapat makanan, cuma air aja. Satu waktu, bayangkan saja dalam keadaan ini, dalam beberapa hadis, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sedang berjalan, tiba-tiba menemukan 1 dinar ataupun uang lah gitu ya, diambil, diserahkan. Setelah itu, beliau ini uang nemu, iya. Lalu beliau kemanakan nih uang ini? Setelah itu, lapar 3 hari. Lapar 4 hari belum makan. Hanya diberikan apa? Semacam tepung. Itu dapat berapa tepungnya? Dibawa. Sudah 4 hari. Dikasihkan kepada siapa? Fatimah. Lalu diberikannya roti. Setelah dibikin roti, masih mikir. Kenapa? Ini uangnya nemu. Udah jadi roti tapi. Udah jadi roti. Ini uangnya nemu nih. Maka izin sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa? Fatimah jangan makan dulu ya, mau nanya dulu sama Rasulullah. Datang ya Rasulullah, begini kejadiannya. Punten, emang gak punya apa-apa? Gak ada, sampai pernah minta ke Rasulullah, Rasulullah gak ada makanan. Minta kepada Sayyidina Abu Bakar, di Sayyidina Abu Bakar gak ada makanan, gak ada masalah. Tapi ini sudah kelamaan 4 hari gak makan. Maka Rasulullah, terus bagaimana? Udah dibikin roti. Itu bagaimana udah jadi? Rasulullah katakan, ini rizki dari Allah, silakan. Masya Allah. Ini kata Rasulullah, ini rizki dari Allah. Ini kalau tidak makan seperti apa? Tapi kalau misalnya makan kenyang, dan berduit, rezeki dari Allah. Bukan itu mah. Itu mah. Ini. Tapi ini kenyataan yang ada. Subhanallah. Ini kenyataan yang luar biasa. Inilah Sayyidina Ali. Jadi menikahnya Sayyidina Ali dengan siapa? Dengan Siti siapa? Fatimah. Ini adalah setelah perang Badar. Ini kejadian-kejadian luar biasa. Lanjut, punten. Ini sebelum perang Uhud. Rasulullah SAW ada satu kejadian di Banu Qainuqa. Pernah kita gambarkan, pernah saya sampaikan. Di Madinah itu ada 3. Siapa? Yahudi. Iya, 3 kabilah. Pertama, ayo, ada yang ingat? Quraidah, Qainuqa, Nudhair. 3 ini. Ini semua Yahudi. Qainuqa adalah kelompok Yahudi yang paling dekat dengan kota Madinah. Ada pasarnya. Dan punten, orang-orang suka berjualan dan main ke sana ataupun belanja di sana. Satu waktu, ini ada peristiwa luar biasa. Ada seorang wanita datang ke sana. Seorang wanita datang ke sana untuk apa? Wanita datang ke sana ini, wanita datang ke sana untuk belanja. Belanja. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang iseng. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu?
yang dilakukan oleh orang Yahudi itu mengikat kain punya wanita tadi, diikatnya iseng orang Yahudi itu. Jadi istilahnya pakaian wanita itu diikat, lalu kan nggak sadar lagi ngobrol begini mungkin nawar-nawar, dikaitkan ke bangku. Begitu perempuan itu pergi, tersingkap betisnya. Dan dia marah perempuan itu. Kalimatnya, "Waihak, celaka kalian ini. Kalian telah melakukan kami seperti siapa yang telah melakukan ini?" Orang Yahudi yang ada tertawa. Dan satu orang mengaku, "Saya yang melakukan." Memang kenapa? Saat dia mengatakan, "Saya yang melakukannya," memang kenapa? Memang kamu mau ngapain? Berani sama saya? Begitu laki-laki dia. Saat marah perempuan itu, lalu laki-laki itu mencibirnya dan menertawakannya, ada seorang laki-laki muslim yang ada di situ. Tanpa ragu laki-laki muslim itu berdiri dan langsung memberikan jotosnya, memberikan pukulannya kepada laki-laki yang telah mempermainkan wanita muslimah tadi. Dan dia juga marah, dipukul lagi sampai mati laki-laki itu. Oleh siapa dipukul? Oleh laki-laki muslim. Orang Yahudi Bani Qainuqa yang melihat kelakuan laki-laki muslim ini menyerang laki-laki itu dan wafat juga orang muslim itu. Iya, wafat. Lalu apa yang terjadi? 2 orang yang meninggal. 1 orang kafir Yahudi, yang 1 lagi muslim. Lapor kepada Rasulullah SAW peristiwa ini. Rasulullah katakan dengan ucapannya, begini aja kata Rasulullah, "Saya pengen tahu, di sana kan 3 orang yang membunuhnya nih, ya lebih dari 1. Kami akan bayar denda diat kepada yang dibunuh oleh orang muslim itu, tapi kalian juga bayar diat kepada kami orang muslim yang ada." Bisa dipahami nggak ini? Dendanya. Apa yang dilakukan oleh orang Bani Qainuqa? Orang Qainuqa mengatakan tidak. Kenapa? Saya tidak akan pernah menyerahkan 3 orang ini yang telah membunuh tadi, dan kami pun tidak akan pernah membayar diatnya daripada orang muslim yang terbunuh. Maka Rasulullah katakan, berarti kalian sudah melanggar perjanjian kami yang telah kita tulis waktu di Piagam Madinah. Masih ingat ya? Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Banu Qainuqa? Dengan gagahnya dia bilang, mengatakan, "Muhammad, jangan kira kami ini disamakan dengan orang-orang Quraisy yang tidak bisa bertempur ketika dalam perang Badar mereka lari kocar-kacir. Jangan samakan kami dengan mereka." Itu arti nantang nggak begitu? Nantang. Jangan dikira kalau kami itu sama dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy belum bisa perang. Mereka tuh nggak bisa perang. Malah mereka lari kocar-kacir. Kami itu berani, kami itu jago perang. Jangan samakan dengan mereka. Kata siapa itu? Kata Banu Qainuqa. Nantang ini kata Rasulullah. Dikepung Banu Qainuqa 15 hari dikepung. Subhanallah. Lalu Allah tanamkan dari Banu Qainuqa ini ketakutan. Setelah rasa takut ada dari Banu Qainuqa, lalu dia katakan, "Ya Muhammad, tanazalna an hukmik." Ya Muhammad, udah kami nyerah. Maafkan kami dalam masalah ini. Ya udah, yang 3 orang ini kami keluarkan ataupun kami bayar dia. Rasulullah bilang, mengatakan, enggak, ini sudah lewat karena ini sudah zamannya perang. Ini sudah titik perang. Kalau kemarin apa? Kalau kemarin masih oke. Sekarang kan udah apa? Melangkah perang, nggak bisa balik lagi ke belakang. Kalau waktu kami tawarkan kamu siap melakukan apa yang kami inginkan, bayar diat ataupun kamu serahkan yang 3 orang ini, selesai. Tapi sekarang saat kita perang, lalu kami sudah mengepung, lalu mereka mengatakan kembali lagi kepada hukum awal, tidak bisa. Mereka bilang, ya sudah, kalau tidak bisa kami nurut saja kepadamu. Apa yang dapat kami lakukan, katakanlah kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ridha nggak dengan hukum kami? Mau nggak aku hukumi kalian? Mau nggak aku nurut sama kami? Apa yang harus kamu lakukan, yang harus kami lakukan, kami akan putuskan. Saking takutnya sama Rasulullah, mereka mengatakan, ya siap, kami nurut. Maka Rasulullah musyawarah apa yang harus dilakukan. Maka Umar bin Khattab langsung punya ide, ya Rasulullah, Banu Qainuqa ini udah kurang ajar. Satu yang pantas buat mereka, penggal semua. Umar bin Khattab. Rasulullah katakan, diam.
Kata perkataan itu dan para sahabat seakan-akan setuju mengatakan, bagus Umar, cocok Umar. Maka menyebarlah peristiwa kata-kata ini. Maka ada temannya Banu Qainuqa, namanya orang munafik tadi. Siapa namanya? Yang pernah saya sampaikan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan kata-katanya. Terus bagaimana? Wahai Ubay bin Salul, kami mendengar kalau kami Banu Qainuqa akan dipenggal semuanya, maka tolonglah kami. Punten, sebelum Rasulullah tiba, Banu Qainuqa itu dekat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai temannya, sebagai majikannya, sebagai tuannya, jadi sebagai teman bisnisnya. Bahkan Banu Qainuqa sudah merencana Abdullah bin Ubay bin Salul akan menjadi pimpinan kota Madinah pada waktu itu. Tapi karena datang Rasulullah, maka yang jadi pimpinan malah siapa? Rasulullah. Maka apa yang terjadi kepada siapa? Apa yang terjadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia katakan, tenang, aku akan tolong. Datang ke hadapan Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, ahsin ila mawali. Ya Rasulullah, tolonglah berikan hukuman yang terbaik untuk teman-temanku, untuk sahabat-sahabatku, untuk kerabat-kerabatku. Maksudnya siapa? Banu Qainuqa. Rasul terdiam. Kata Rasulullah, nanti aku putuskan. Rasul pergi, ditarik baju Rasulullah. Ahsin ila mawali. Ya Rasulullah, tolonglah. Berbuat baiklah kepada siapa? Kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku. Sampai punten tangannya Abdullah bin Ubay bin Salul masuk ke dalam baju Rasulullah sambil, tolonglah ya Allah, berbuat baik kepada saudaraku, berbuat baik kepada temanku. Karena Rasulullah tidak senang dengan apa yang dilakukan. Kata Rasulullah bilang, innahum lak. Ya sudah, buat kamu saja, terserah kamu apakan. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Bani Qainuqa mengatakan, kalian bebas, mau ngapain? Tapi mereka sudah nggak nyaman hidup di Madinah, maka sebagian orang banyak hijrah kemana? Ke Khaybar. Itulah terjadi Banu Qainuqa. Maka sebenarnya Banu Qainuqa sudah mulai pindah kemana? Ke Khaybar saat itu. Jadi yang utuh sekarang hanya tinggal Bani Quraidah dan apa? Nudail. Qainuqa keluar gara-gara Rasulullah menjaga punten kehormatan seorang wanita. Masya Allah. Lihat bunda ayahanda, Islam itu betapa mengangkat derajat seorang wanita. Perang Banu Qainuqa terjadi karena apa tadi? Seorang wanita yang tersingkap auratnya. Terpanggil seorang laki-laki, terpanggil lagi orang kafir Yahudi, akhirnya sampai terjadi peperangan, mengepung 15 hari oleh pasukan muslim gara-gara menjaga martabat siapa? Seorang wanita. Islam itu benar-benar mengangkat derajat wanita itu indah sekali. Subhanallah. Ini kata-kata yang luar biasa. Dan Masya Allah, kalau lihat bagaimana keadaan-keadaan yang sangat indah yang terjadi di zaman itu, memang indah sekali. Islam menjaga daripada wibawa, khususnya seorang wanita dijaga banget sampai tidak keluar kecuali dengan apa? Mahramnya. Masya Allah, ditutupi karena mahalnya luar biasa yang namanya wanita ini. Kita lanjutkan lagi. Banu Qainuqa. Peristiwa apa lagi? Ada satu peristiwa lagi. Ini semua terjadi sebelum apa, ibu bapak, ikhwah akhwat, sebelum apa? Sebelum perang Uhud. Ada satu kabilah namanya kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan ini kabilah yang cukup besar. Iya. Lalu kabilah Ghatafan merencanakan untuk menyerang kota Madinah. Mereka mengatakan gini, kita coba nyerang Madinah yuk. Perang coba-coba gitu. Kita coba yuk perang Madinah yuk. Pengen jajal kekuatannya kayak apalah? Kayak sparring main bola aja gitu. Jajal-jajalan. Kita jajal yuk perangin Madinah kayak apa sih kekuatannya? Nanti kan gampang. Kalau kita kalah, nyerah aja. Jadi tawanan. Kalau jadi tawanan tinggal di apa nanti? Tinggal ditebus, beres kan? Ah itu aja tuh kemarin Mekah jadi tebus, pasti kita jadi tebus. Berangkat yuk, kita perangin yuk. Punten bunda, apa yang terjadi? Ghatafan sudah siap menyerang. Tapi kabar itu sudah sampai ke hadapan Rasul. Sebelum Ghatafan menyerang, sudah berangkat Rasulullah ke Ghatafan. Masya Allah.
Sudah diserang. Daripada diserang, menyerang Rasulullah. Dan kaget, ternyata secepat itu Rasulullah bisa sampai ke Ghatafan dan mereka belum apa-apa kabur duluan. Ya, Rasulullah sampai di sana, nggak ada orang di sana. Tapi untuk menetapkan kalau itu menang, tunggu 3 hari. Jangan begitu datang, kosong, balik yuk, nggak bisa. Menentukan 3 hari di tempat musuh itu 3 hari. Diam selama 3 hari di tempat sana. Sehari, 2 hari, 3 hari, tunggu selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari nggak ada, berarti benar-benar ini dikuasai. Sehari nggak ada masalah. 2 hari Rasulullah biasa sedang istirahat di satu tempat. Ada satu peristiwa di Ghatafan ini. Rasulullah sedang istirahat di bawah pohon yang sangat rindang, istirahat sambil berzikir, sambil berdoa. Masya Allah, diam Rasulullah SAW. Para sahabat pun tidak ada yang mengganggu. Ibu bapak kalau melihat Rasulullah sedang istirahat, sedang begini zikir, malah semua sahabat jaga. Ini terjadi kepada Abu Musa al-Ash'ari. Begitu Rasulullah SAW sedang berada di namanya sumber rumah atau bir rumah yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Rasulullah masukkan kakinya ke bir rumah itu sambil bersihkan kaki, sambil nyender begini. Indah, nikmat. Abu Musa al-Ash'ari lewat. Rasulullah sedang istirahat. Tiba-tiba terpanggil dalam hatinya, tidak boleh ada orang yang mengganggu Rasulullah sedang istirahat. Maka hari ini aku jadi bodyguardnya, hari ini aku jadi satpamnya. Duduk di depan, nggak disuruh sama Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Mau kemana Abu Bakar? Mau ketemu Rasulullah. Izin dulu sama aku. Kenapa izin? Aku penjaganya. Kata Abu Bakar, ya sudah, tolong sampaikan. Boleh aku berjumpa dengan Rasulullah? Datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul bilang, waalaikumsalam. Ada apa Abu Musa al-Ash'ari? Abu Bakar ingin berjumpa denganmu. Apakah kau izinkan? Memangnya kamu siapa? Aku penjagamu. Aku nggak pernah meminta kamu menjagaku. Memang tidak pernah ini inisiatifku. Kenapa? Karena aku melihat kamu sedang istirahat, sedang santai. Maka aku tidak mau ada orang yang mengganggumu. Maka apa? Aku yang menjaga. Maka tidak boleh ada mengganggumu kecuali izin denganku. Nah, aku datang. Kalau bukan Abu Bakar, saya tolak mentah-mentah. Tapi yang datang Abu Bakar, maka saya punya pertimbangan. Makanya saya tanya, boleh masuk atau enggak? Oh boleh, silakan. Subhanallah, kayak gitu tuh. Abu Musa padahal sudah akan dinobatkan, Abu Musa tolong jaga. Nggak pernah, Rasulullah tidak perlu dijaga kok. Yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun melihat Abu Musa nggak enak. Ibu pernah nggak? Akhwat pernah nggak? Suami lagi tidur, habis capek di kantor ya. Suami nggak bilang, mama nanti kalau anak-anak jangan ribut bawa ke sana, bapak istirahat. Suami nggak bilang gitu. Tapi begitu suami istirahat tidur, langsung anak-anak, sana, bapak lagi tidur. Pernah begitu kan? Pernah begitu kan? Jangan-jangan nggak pernah begitu. Bapaknya lagi tuh, jangan di sini, bapak lagi tidur. Malah bapaknya bangunnya karena suara ibunya tadi. Jangan berisik, bapak lagi tidur, teriak-teriak. Jangan berisik. Bapaknya bangun, ada apa Mam? Ini anak-anak berisik. Bapaknya yang berisik. Tapi subhanallah, itu dahsyatnya para sahabat begitu. Jadi Abu Musa al-Ash'ari menjadi haris, menjadi satpam, menjaga Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sedang tidur istirahat. Nah, satu waktu Rasulullah menyendiri, tidurlah di bawah pohon diam tanpa penjagaan. Daksur, orang laki-laki dari Ghatafan, melihat dan beberapa teman-temannya, wah sendiri, nggak ada orang. Siapa yang berani menebas lehernya? Kata Daksur, aku. Maka dia mengendap pelan. Di hadapan Rasulullah sedang tertidur gitu. Pedang disimpan di sini. Karena apa? Karena penuh dengan kebencian, pedang disimpan di sini. Lalu bangunkan. Istaiqidh ya Muhammad. Bangun kamu Muhammad, bangun. Rasulullah bangun. Ya iyalah, pedang di sini, orang berdiri. Dia katakan sambil senyum ngeledeknya, "Man ya'simuka minni ya Muhammad?" Siapa yang akan menghalangimu dari pedangku ini wahai Muhammad? Rasulullah jawabannya satu kata saja. Allah. Begitu menyebut nama Allah, lepas pedangnya, terpental beberapa meter ke belakang, jatuh Daksur. Dalam keadaan terhentak, nafasnya kok seperti ada yang mendorongnya. Rasulullah bawa pedang. Sambil datang Rasulullah. Wa man ya'simuka minni ya Daksur. Sekarang siapa yang akan menolongmu dari pedangku ini ya Daksur? Dia mengatakan, "Samihuni ya Muhammad." Maafkan aku Muhammad.
Aku nggak bermaksud tadi, cuma bercanda aja Muhammad. Nggak ada yang bisa menyelesaikan daripada hal ini kecuali maafmu dan kecuali cintamu kepada kami. Maaf Muhammad, maaf. Ya sudah, pergi. Serahkan pedangnya, pergi. Kalau kita mau begitu. Begitu dia jatuh, mampus nih, kamu mata-mata. Subhanallah. Tadi bercanda, kelebihan kamu bercanda aja. Subhanallah. Ini nggak, ya sudah, pergi. Kenapa? Itulah Rasulullah luar biasa. Cintanya Rasulullah kepada musuh saja bisa begitu, Bunda. Ketika maaf ya Muhammad, udah selesai. Masya Allah cintanya. Punten Bunda Ayahanda, kalau ibu bapak mendengar cintanya Rasulullah kepada kita, semua akan meneteskan air mata. Banyak sekali bagaimana Rasulullah mencintai kita ini. Kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Ya pantas Rasulullah itu cinta sama kita banget cintanya. Satu saja saya buka di salah satunya. Rasulullah ini Masya Allah, paling keren Rasulullah, paling bersih Rasulullah. Bersih selalu Rasulullah, rapi selalu, keringatnya saja wangi Rasulullah. Tapi kalau mau ke masjid sholat, itu rapinya lebih hebat lagi, wanginya lebih dahsyat lagi, karena sengaja mau jumpa dengan Allah. Tapi dalam sehari-hariannya itu bersih dari mulai kecil, iya. Jadi nggak ada istilah tuh Rasulullah lagi kecilnya, lagi mungilnya, umbelan, itu nggak ada. Lagi kecilnya jorok, itu nggak ada. Lagi kecilnya itu punten-punten Rasulullah itu dekil, nggak ada Bunda yang ada. Manis. Rasulullah kecilnya tuh mantep. Sampai lagi bayinya keluar muka halal ain. Rasulullah begitu bayinya itu matanya seperti pakai celak. Manis. Masya Allah. Iya, luar biasa. Masruran, sudah potong ari-arinya. Rapi. Nggak nontok dulu gitu, nggak ada. Rapi. Lalu apa? Makhtunan, sudah dalam keadaan khitan rapi. Itu Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Jadi sejak kecil aja wajahnya menarik, bersihnya luar biasa. Itulah Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah mau ke masjid, waduh, kenapa? Wajahnya itu semeringah, gembira. Kenapa? Karena langsung akan berhadapan dengan Allah, komunikasi dalam keadaan sholat. Maka punten, saya pernah sampaikan ini. Man ahabba liqa'allahu ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang merindukan jumpa dengan Allah, maka Allah merindukan jumpa dengannya. Begitu nanti datang ke akhirat, Allah akan katakan kepada orang yang merindukan Allah, kata Allah, ahlan, selamat datang, aku merindukanmu wahai hambaku, silakan. Masya Allah, Allah meriah menyambut orang yang punten merindukan Allah ketika di dunia. Pertanyaannya, apakah kita disambut dengan meriah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia? Jawabannya adalah, semeriah apa ibu bapak menyambut panggilan sholat 5 waktu, seperti itulah Allah meriah menyambut kita nanti. Kalau ibu bapak cuek terhadap sholat 5 waktu, begitupun Allah sama kita. Jangan pernah ingin disambut meriah kalau kita tidak pernah menyambut meriah sholat 5 waktu. Subhanallah. Coba ayah anda bunda, bahagianya kalau ibu bapak datang ke rumah teman kita, ke sahabat kita. Begitu datang, Assalamualaikum, dibuka pintu oleh teman kita, lalu teman kita mengatakan, Masya Allah, selamat datang, aduh kangen banget, bahagia, silakan masuk. Enak gak begitu? Enak. Coba, Assalamualaikum, kamu masuk. Enak gak begitu? Nggak enak banget gitu. Ada yang ketiga, begitu datang, ngapain kesini? Kalau saya dibilang ngapain kesini, oh maaf salah alamat, saya mau bukan kesini tadinya. Ada lagi yang paling mengerikan, yang keempatnya, begitu datang, siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Parah itu. Kira-kira kita ini kategori mana di akhirat nanti? Apakah Allah begitu kita datang, selamat datang? Apakah yang kedua dengan mengatakan, mati juga kamu akhirnya, nyampe juga kemari? Subhanallah. Ada yang mengatakan mungkin, kata Allah, siapa kamu? Sampai kelak di akhirat ada dibangunkan dalam keadaan buta. Kenapa? Buta. Ibu bapak bisa kebayang nggak? Misalnya nih lagi tidur nih, pas bangun nggak bisa ngelihat. Pas bangun buta. Itu gimana perasaan kita begitu bangun dalam tidur, pas bangun buta? Waduh, parah. Kelak di akhirat begitu dibangunkan oleh Allah ada yang buta. Al-Quran mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kok aku jadi buta sih? Kenapa aku jadi buta? Kata siapa? Orang itu.
Lalu Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu kalimatnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah aku ketika dunia bisa melihat? Bukankah aku ketika dunia bisa memandang? Bukankah aku ketika di dunia bisa melihat cahaya, bisa melihat warna? Tapi kenapa sekarang aku buta? Allah jawab, engkau di dunia selalu membutakan hatimu, tidak pernah melihat dengan hatimu. Ketika dipanggil sholat, tertutup hatinya nggak sholat. Ketika dipanggil berhijab, tertutup hatinya untuk tidak berhijab. Ketika dipanggil untuk meninggalkan riba, hatinya tertutup untuk apa? Untuk masalah riba. Subhanallah, seperti dulu engkau telah menutup hatimu, hari ini aku tutup matamu. Seperti halnya engkau melupakan aku, hari ini aku akan melupakanmu. Mengerikan sekali. Kadzalika al-yauma tunsa. Nah, ini dia, di akhirat nanti ada yang dalam keadaan apa? Buta. Sekarang Rasulullah SAW ini punten kembali lagi dalam keadaan rapi. Siti Aisyah melihat Rasulullah. Ini kalau sudah mau berhadapan dengan Allah begitu rapinya, luar biasa, mantap, luar biasa, indah. Siti Aisyah dengan senyuman, ya Rasulullah. Kenapa? Ibu punten kalau melihat seorang suami dalam keadaan rapi, bagus, senang nggak kira-kira? Jangan curiga, kemana ini? Bukan, tapi apa? Karena rapinya mau sholat. Rapihan mana? Kita mau sholat apa mau ke kantor? Beda baju, Abi Maki. Iya beda baju, tapi apa namanya ya? Penampilan ke Allah harus lebih sumringah, lebih gembira, lebih bahagia. Kenapa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Lihat Siti Aisyah. Siti Aisyah dengan gembira, Masya Allah ya Rasulullah, sambil senyum. Ya Rasulullah, sebelum ke masjid doain aku dong. Sebelum ke masjid doakan aku dulu. Rasulullah ketika didoakan, duduk Rasulullah. Baik, aku doa Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah min dunubiha ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah dari dosa-dosanya yang terdahulu ataupun yang akan datang. Dan ampuni dosa-dosa Aisyah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Amin. Siti Aisyah saking gembiranya tersenyum sampai jatuh kepalanya di pangkuan Rasulullah. Makasih ya Rasulullah, makasih. Plak aja gitu. Tidur di pangkuan siapa? Rasulullah. Ibu pernah nggak saking bahagianya tidur di pangkuan suami itu? Begitu tidur, sana astagfirullahaladzim. Atau bapak, subhan itu Siti Aisyah, Bunda. Siti Aisyah tuh tidur di pangkuan Rasulullah itu manjanya luar biasa. Plek tidur, Masya Allah. Saking gembira, terima kasih ya Rasulullah, aduh bahagianya. Plek tidur. Rasulullah pegang. Apa kata Rasulullah? Atas suruh dalik. Apakah kamu suka dengan doa tadi? Masya Allah. Hubungan mesra. Apakah kamu suka dengan doa tadi ya Aisyah? Apa kata Siti Aisyah? Bagaimana aku tidak suka ya Rasulullah? Lihat, engkau mendoakan aku agar Allah mengampuni aku dari dosa-dosa yang berlalu dan dosa yang akan datang. Dan engkau mendoakan aku agar Allah mengampuni dosaku yang nampak dan yang tidak nampak. Betapa bahagianya doa yang kau berikan padaku, wahai Rasulullah. Lihat-lihat jawaban ini Rasulullah. Lihat-lihat ini yang saya ingin katakan. Ya Aisyah, kamu tahu doa ini? Doa ini setiap sholat aku sampaikan untuk umatku. Subhanallah. Tuh cinta Rasulullah begitu, Bunda. Rasulullah doa, ya Allah ampuni umatku dari dosa-dosa yang terbelakang dan yang akan datang. Ya Allah ampuni dosa-dosa umatku yang apa coba? Yang nampak dan yang tidak nampak. Setiap sholatnya Rasulullah doa itu, ayahanda bunda, ikhwah akhwatillah. Bagaimana kita mengatakan Rasulullah tidak mencintai kita? Cinta Rasulullah itu luar biasa, sangat luar biasa. Sampai mungkin pernah mendengar ummati, pernah dengar kan? Insya Allah melalui Transjakarta. Nanti mudah-mudahan, saya nggak tahu di mana lokasi atau bagaimana, tapi insya Allah mungkin di tempat ini, saya tidak tahu. Sudah direncanakan seperti biasa. Daripada kesana kemari, malam 1 Januari itu sebelum kami umrah, iya, saya umrah tanggal 2 Januarinya.
tanggal 1 Januarinya kita kumpul lagi. Insya Allah kami minta kepada Kerang Jakarta untuk membahas dengan mengatakan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Seperti apa Rasul itu mencintai umatnya, kayak apa gitu. Biar kita tahu Rasul itu perhatiannya banget sama kita, banget sama kita. Di akhirat kayak apa? Rasulullah bukan di sini saja sujudnya, bukan di dunia saja sujudnya, di mahsyar saja sujud, di kantor saja sujud. Untuk apa? Minta kepada Allah, ummati, 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 itu kalimatnya. Sehingga dalam pikirannya ummati, ummati, ummati kayak gitu saja. Ini baru satu. Iya, tapi insya Allah di kesempatan lain kita akan lihat bagaimana Rasul mencintai umatnya itu begitu diterangkan satu persatu. Ibu Bakar pun bilang, ya Rasulullah kami belum bisa membalas. Ya Rasulullah kami belum mampu membalas. Pasti satu-satu jawaban demikian. Kenapa? Dahsyatnya cinta Rasul. Kayak tadi. Ya Aisyah, bahagia dengan doa itu, bahagia ya Rasulullah, dan ketahuilah oleh kamu kalau doa itu aku selalu panjatkan untuk umatku. Masya Allah, kita belum lahir Rasulullah doa begitu, ibu bapak. Kita belum lahir Rasulullah doa kayak itu. Masya Allah, indah ketika kita mengetahui tentang cintanya Rasulullah kepada kita. Tapi kalau kita membayangkan cinta kita sama Rasulullah, nggak ada indah-indahnya. Semuanya kayaknya terlalu jauh, belum bisa membalas cinta Rasulullah. Makanya ada satu seminar di Jeddah pada waktu itu, ketika ada penghinaan dari Denmark menggambar karikatur Rasulullah. Masih ingat dulu? Subhanallah, tulisannya gede. Hari pertama judulnya apa? Kalimatnya, ma'dziratan ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah, karena tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjaga. Subhanallah. Yang keduanya, tabban laka ya Denmark, artinya apa? Celaka bagimu hai Denmark. Ingat Abu Lahab ketika dikatakan tabban laka ya Muhammad, ingat kan? Jawab oleh Allah apa? Tabbat yada abi lahab wa tab. Siapapun yang menjadikan dakwah ini tersendat, siapapun yang menjadikan dakwah ini tersendat, yang menghalangi dakwah, yang menghalangi yang hak, yang pertama kali menghalangi dakwah itu siapa? Abu Lahab. Ulangi lagi. Yang pertama kali menghalangi dakwahnya Rasulullah siapa coba? Abu Lahab. Ketika dakwah terang-terangan kan? Yang pertama kali menghalangi dakwahnya Rasulullah adalah Abu Lahab. Dan jawaban Allah untuk Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Ya kan? Celaka bagi Abu Lahab ini. Kenapa? Karena menghalangi dakwahnya Rasulullah. Sekarang dakwah masih ada? Masih ada dakwah? Masih jalan dakwah? Abu Lahab ada? Tapi sifat Abu Lahab ada? Tabban buat mereka. Tabat juga buat mereka. Siapapun yang menghalangi dakwah para ulama, mendakwahkan para kiai, mendakwah para asatid, berdakwah dalam majlis-majlis, saya takut ini kena tabat yada. Siapa? Mereka yang menghalangi dakwah. Adakah? Mungkin. Wallahu a'lam. Iya, mungkin. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dengan mengatakan kata-katanya, Abu Lahab tidak ada. Tapi mungkin yang seperti Abu Lahab, sifatnya, karakternya, cita-citanya, keinginannya, mungkin ada nggak zaman sekarang? Ada? Siapa? Jangan. Tapi mengerikan sekali Bunda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Belajar sirah akan kesana kemari dapatnya. Lihat, lanjutkan lagi. Ini terjadi kepada siapa tadi? Duksur. Iya, Duksur. Iya, Duksur yang Rasulullah menyerang tadi apa? Ghatafan. Iya, lanjutkan lagi. Apalagi yang peristiwa? Nah, ini baru masuk mukaddimahnya ini Bunda. Ibu, saya tidak nulis dulu hari ini ya. Insya Allah nanti kita catat-catat di sini ya. Lagi mager ini ceritanya ya. Malah segera. Punten, iya. Bismillah. Jadi ada satu peristiwa namanya Sariyatu Zaid bin Harithah. Begini. Iya. Yang namanya Mekah, hidupnya itu dari berdagang Bunda. Ulangi lagi ayahanda, ikhwah-ikhwat, Mekah itu hidupnya dari apa? Pedagang. Maka orang Mekah terkenal dengan pedagangnya, tujar, pedagang. Terkenal dengan pedagang. Nah, punten, dagangnya ke Syam.
Kalau dari Mekah menuju ke Syam harus lewat Madinah. Kalau lewat Madinah, ayo diapain? Disergap oleh orang-orang Madinah. Seperti halnya waktu perang Badar terjadi. Masih ingat nggak? Apa masih lupa? Masih ingat ya? Perang Badar itu kan tidak terjadi mau perang, tapi niatnya Rasulullah mau apa? Masih ingat tuh? Mau apa? Mau menyegap pasukannya siapa? Abu Sufyan. Ya kan? Nah, ini orang Mekah, aduh dagang ke Syam. Kalau ke Syam mesti lewat Madinah ini. Bahaya ini. Bagaimana caranya? Gimana kita mau jualan? Ada cara. Bagaimana? Lewat Irak. Emang agak jauh jalannya, tapi aman daripada pandangan siapa? Orang Madinah. Nah, punten. Iya. Saat pasukan ini, jadi mereka dagang lancar, tapi nggak lewat Madinah, tapi lewat Irak. Sampai ke Syam, balik, sampai ke Syam, balik. Begitulah kira-kira jalannya. Subhanallah. Lihat, aman mereka orang Mekah ini. Ini mulai masuk ke Uhud tuh di sini. Apa yang terjadi, ayahanda bunda? Orang-orang Mekah dagang aman karena jalannya melalui Irak muter. Orang-orang Madinah mikir, kata orang Madinah, loh. Kok nggak ada kafilah Arab Mekah lewat sini ya? Jangan-jangan mereka udah nggak dagang lagi nih. Kalaupun dagang lewat mana ya? Saya dipahami bunda ya? Lewat mana nih? Curi-curi kabar kemana nggak ketemu. Ternyata ada salah satu pasukan daripada orang Mekah, ya, namanya adalah Nu'aim ibnu Mas'ud. Ibu bapak simpan dulu nama Nu'aim ibnu Mas'ud itu dalam keadaan kafir saat itu. Ya, punya teman orang Muslim namanya Sulaim. Dulu waktu di Mekah itu teman baik. Sampai akhirnya orang Muslim, Sulaim sudah Muslim, lalu yang satunya lagi Nu'aim masih kafir, tapi masih temenan. Karena lewat, mungkin kalau sekarang mah janjian lah gitu ya. Ketemu yuk, kangen yuk. Kenapa? Kalau saya ke Madinah nggak enak, saya kan kafir. Jadi ketemu di luar aja. Karena temenan ya udah ngobrol di luar. Sambil ingin mencari siapa Sulaim ini kira-kira dapat kabar nggak ya tentang pasukan dari mana? Pasukan dari orang Mekah bisa sampai atau bisa masih dagang atau apa gimana kejadiannya? Pengen dapatlah kabarnya, datanglah. Lalu saat itu mabuklah. Ya. Ada menyatakan kata-katanya punten. Sengaja yang namanya Sulaim ketika diajak mabuk, ayo minum. Sulaim tidak minum. Kenapa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas para ulama mengatakan saat itu belum pengharaman apa? Khamar. Tapi Sulaim sudah tidak minum. Kenapa? Karena ingin mencari berita agar dia kalau lagi mabuk kan ngomongnya apa? Lantur ke sana kemari, jujur gitu ya. Begitu mabuk ditanya, orang Mekah masih jualan? Masih jualan. Kok nggak pernah lewat sini? Ya. Oh gitu. Kapan berangkat? Bentar lagi berangkat. Kafir Abu Sufyan udah berangkat. Oh gitu ya. Terus digali, akhirnya dapat berita itu. Pamit, bilang, ya Rasulullah, mereka lewat Irak. Punten, Rasulullah siapkan pasukan, datang. Kok begitu banget? Ya iya, karena dia itu punten orang Quraisy itu yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Datang ke sana, kaget saat kafilah sedang istirahat, disergapnya dan mereka lari tunggang langgang dan ditinggalkan semua kekayaan yang ada. Orang musuh tarik sama Rasulullah SAW sampai ke Mekah, bingung mereka. Kenapa? Karena punten hartanya disandra oleh orang-orang Rasulullah SAW. Disitulah Abu Sufyan mengatakan, kita telah dikunci mata pencaharian kita. Lewat Mekah tidak, lewat Madinah tidak bisa, lewat Irak tidak bisa. Satu-satunya sekarang perang. Maka saat itulah mengumpulkan apa ibu bapak? Mengumpulkan pasukan. Sampai pasukan dikumpulkan, subhanallah. Ini saya sampaikan dulu untuk diketahui oleh kita semuanya. Iya.
Sampai pasukan dikumpulkan, dapatlah pasukan ini, Masya Allah. Ada berapa jumlahnya orang-orang kafir? Berapa? Orang kafir dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu sampai 3.000. Orang mukmin 1.000. 3.000, 1.000. Saya sampaikan 3.000 ya. Kumpulkan. Para pemudanya semuanya dikumpulkan di gor. Pimpinannya yaitu Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Sofwan bin Umayyah, selanjutnya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Subhanallah, ini pemuka-pemuka Quraisy semuanya. Para pemuda diambil-ambilan, kumpulkan. Dilihat nih, setelah itu apa? Pemuda siap dikumpulkan dengan perlengkapan yang ada, kuat dengan yang ada, taktik yang luar biasa, persiapan yang sudah mapan. Berangkatlah ke mana? Madinah. Sayyidina Abbas tahu tentang peristiwa ini. Jadi Sayyidina Abbas begitu Abu Sufyan sedang mengumpulkan segala macam, sudah mengumpulkan, Sayyidina Abbas, beberapa ulama menyatakan saat itu sudah dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Ada juga mengatakan saat itu belum Islam tapi sudah sangat sayang sekali sama Rasulullah SAW, karena Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Begitu pasukan akan berangkat, kirim surat. Lalu dibawa oleh salah satu budaknya, pembantunya, berangkat ke kota Madinah. Biasanya berhari-hari, lebih daripada 12 hari sampai 15 hari dalam perjalanan. Ini 3 hari saja surat itu sampai ke Madinah. Pasukan itu, satu orang itu begitu datang, dibaca oleh Rasulullah SAW, siap-siap. Masya Allah. Punten, ayahanda bunda, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Rasulullah kumpulkan dengan para sahabat. Ini saya singkat sampaikan, biarkan judulnya perang Uhud gitu ya. Tadi kan belum bercerita dari awal ini ya. Makanya saya akan sampaikan, punten, paling tidak kenalah dengan judulnya, kesebut Uhudnya gitu. Ya dari tadi Uhudnya kapan ini nggak ada Uhud-Uhudnya, nah sekarang ketemu Uhudnya. Tadi kalau lihat begitu ya, punten ya. Jadi saat itu Rasulullah kumpulkan di masjid biasa, masjid di tempat berkumpul para sahabat. Saat kumpul dengan Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat dengan mengatakan begini kejadiannya. Lalu para sahabat mengatakan, terus bagaimana ya Rasulullah? Kita siapkan pasukan. Baik. Subhanallah, sudah merencanakan siapkan pasukan. Rasulullah malamnya bermimpi. Pagi-pagi sampaikan, ra'aitu fil manami barihah. Tadi malam saya bermimpi. Inni ra'aitul baqar tutubah. Saya bermimpi ada seekor sapi yang disembelih. Wa ra'aitu sayfi mu'waj, dan aku lihat pedangku gompal, rusak gitu. Jadi kalau pedang dipakai buat hajar besi, itu ujungnya bagaimana pedang itu? Kalau bahasa Perancisnya rompang. Iya, kalau bahasa sini nggak tahu, gompal ya, hancur. Wa ra'aitu dira, dan aku melihat saya berada di perisai. Sahabat mengatakan, wa ma awwalta ya Rasulullah, apa arti dari mimpi itu ya Rasulullah? Saya melihat sapi yang disembelih. Mungkin ada beberapa sahabat yang wafat dalam perang ini. Dan saya melihat pedangku hancur, gombal. Saya perkirakan ada keluargaku yang wafat. Siapa di sana? Hamzah. Wa ra'aitu dira, dan aku melihat perisai. Saya rasa kita bertahan di Madinah, tidak keluar. Itu keputusan Rasulullah. Semua para sahabat oke. Siap ya Rasulullah. Siap. Tiba-tiba selesai itu Rasulullah pulang. Para sahabat diantaranya yang tidak ikut dalam perang Badar, karena waktu perang Badar kan tidak niat untuk perang kan, seperti Anas bin Malik. Lalu ada beberapa sahabat pemuda yang lainnya mengatakan, karena di Madinah mendingan kita keluar aja, keluar, lebih ini. Hanya datang ke hadapan, assalamualaikum ya Rasulullah,
Waalaikumsalam. Kenapa? Ya Rasulullah, kalau seandainya kita berada kata di Madinah, idza makatna jubinna alaina. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, kalau kita nggak keluar dari Madinah, mereka bilang kita penakut. Kita keluar aja ya Rasulullah, kita keluar. Rasulullah kata, oh gitu ya. Ya kita keluar aja Rasulullah. Hamzah ditanya, bagaimana Hamzah pendapatmu? Amru biadika ya Rasulullah. Pendapatmu kami akan hormati. Engkau berada di sini silakan. Tapi jika mereka ingin keluar, kami juga siap untuk keluar. Hamzah pendapat demikian. Tapi para pemuda-pemuda siap untuk apa? Untuk keluar. Subhanallah. Lihat, setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, baik, iya, saya akan pikirkan dan besok jawabannya. Subhanallah. Bunda, punten, sore hari bukan besok, nanti sore jawabannya. Nanti sore jawabannya. Jadi para sahabat nunggu sore jawabannya apa nih? Setelah sholat asar jawabannya apa nih? Bunda tahu. Menunggu jawaban Rasulullah. Rasulullah sudah keluar dari rumahnya dengan menggunakan pakaian baju perang. Jadi jawabannya itu. Baju perang sudah siap, keluar dari rumahnya, para sahabat kaget loh. Kok jawabannya ini? Dikiranya jawabannya keluar, dikiranya jawabannya itu. Atau jawabannya di Madinah. Tiba-tiba jawabannya Rasulullah sudah siap dengan baju perang, menunjukkan kalau kita keluar. Maka saat itu, ayo kita keluar. Maka sekarang para sahabat yang saling berbisik. Kata para sahabat, kamu sih maksa-maksa, kamu yang maksa, kamu maksa. Rasulullah kan mau di dalam tadi. Lah kamu tadi maksa, kamu juga kan. Jadi apa para sahabat? Jadi apa? Jadi goyah. Bisa dipahami Bunda ya teh? Sampai di sini ada perkataan, di antaranya ada yang namanya Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hadar. Iya. Dua sahabat ini mengatakan kepada anak-anak muda seperti itu, kalian telah memaksa Rasulullah untuk keluar. Kalian yang telah memaksa Rasulullah keluar, minta maaf sana. Maka datang, ya Rasulullah maaf, sebetulnya kami nggak memaksa kepadamu untuk keluar ya Rasulullah. Udahlah ya Rasulullah, di sini saja. Apa kata Rasulullah? La yanbaghi, tidak pantas dan tidak akan pernah seorang nabi jika sudah menggunakan baju perang untuk dilepaskan lagi, kecuali lepaskan kalau perang sudah selesai. Subhanallah. Rasulullah. Terus kapan berangkat ya Rasulullah? Sekarang. Biar agak jauh dari Mekah. Sekarang berangkat. Maka disiapkan 1000 pasukan. Tapi orang munafik ada di dalamnya. Orang munafik ada di dalam. Subhanallah. Berangkatlah. Hanya beberapa saat datang maghrib, sholat maghrib, sholat isya di situ dan istirahat. Malam di situ. Subhanallah. Lihat, di situ Rasulullah begitu sedang berangkat perjalanan, kaget Rasulullah. Kenapa? Karena ada anak-anak usia 12 tahun pada ikut di belakang. Mungkin kata Rasulullah jawab, nah ini bukan piknik, nah ini perang. Iya. Karena anak-anak 12 sedang jalan gitu. Siapa di antaranya? Di antaranya ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada yang namanya Zaid bin Harithah. Itu anak-anak 12 tahun. Ini kalau ada nama-nama daftar di sini, Masya Allah. Ini ada anak-anak yang usianya 12 tahunan kira-kira. Itu tercatat nama-namanya di sini. Banyak sekali. Iya. Nama-nama yang 12 tahunan. Sampai gitu. Kok anak-anak kecil? 12 tahun berapa SD itu? Kelas 6. Balik. Ngapain ikut perang? Dia enggak ikut perang ya Rasulullah. Kamu bisa apa? Ini ramin. Aku bisa mana ya Rasulullah? Beneran bisa mana? Coba mana? Itu mah kebetulan. Sekali lagi. Kena. Sekali lagi. Kamu boleh ikut. Temennya lagi. Kok aku nggak boleh ikut? Temen aku boleh ikut. Kamu bisa apa? Aku bisa lari cepat ya Rasulullah. Coba lari cepat. Lagi perang penting nggak pelari? Penting nggak kali pelari? Penting. Ngasih apa? Informasi kan? Ini mau coba lari cepat. Cukup. Ikut. Satunya lagi. Kok aku enggak? Kamu bisa apa? Aku jago gulat ya Rasulullah. Coba gulat kamu. Bawa seorang sahabat. Dicek. Bagaimana? Lumayan tenaganya kuat ya Rasulullah. Ikut. Subhanallah. Ada yang tidak bisa ikut. Nangis pulang ke rumahnya. Subhanallah. Ini mah beda ya sama anak-anak kita sekarang ya. Subhanallah. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Inilah kejadian yang luar biasa. Ingin perang demikian adanya. Lalu saat duduk Rasulullah SAW. Punten. Rasulullah sedang duduk.
Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kata-katanya, keluarkan pedangnya. Iya, kata Rasulullah mengatakan sambil lihat pedangnya, sahabat, kalau saya duduk di depan ibu bapak begini, terus saya memegang sesuatu, ibu bapak akan melihat si Abi lagi ngapain, lihat-lihat gitu. Pasti semua tahu, ini Rasulullah bawa pedang. Hati-hati, sumpah sahabat melihat pedangnya apa nih? Tiba-tiba Rasulullah katakan, man ya'khudhu hadha as-sayf bihaqqi. Siapa yang akan mengambil pedangku ini dengan haknya? Subhanallah. Siapa yang akan mengambil pedangku ini dengan haknya? Kata siapa ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang sahabat Rasulullah dengan mengatakan kata-kata apa? Hamzah bilang, ana ya Rasulullah. Ini Rasulullah tanya, siapa yang mengambil pedang dengan haknya? Siapa yang mengambil pedangku ini dengan haknya? Hamzah. Ana ya Rasulullah. Rasulullah hanya lihat Hamzah tersenyum, tapi diabaikan. Siapa yang mengambil pedang dengan haknya? Tiba-tiba seorang sahabat lagi mengatakan, Ali bin Abi Thalib. Saya ya Rasulullah. Rasulullah senyum, bukan. Siapa yang mengambil pedang dengan haknya? Miqdad ibnu Amr mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah senyum, tidak digubris. Siapa yang akan mengambil pedang dengan haknya? Pedang kuil dengan haknya? Zubair bin Awam, saya Rasulullah. Rasulullah hanya senyum dan tidak memberikannya. Bayangkan 4 pahlawan luar biasa, Hamzah, Zubair, Ali, lalu siapa lagi? Miqdad radhiyallahu anhum jami'an, sama sekali tidak dikasihkan. Lalu kata Rasulullah, siapa yang mengambil pedangku dengan haknya? Satu orang Abu Dujanah bertanya mengatakan, wa ma haqquhu ya Rasulullah? Apa haknya pedang itu ya Rasulullah? Rasul, hak pedang ini adalah pukulkan pedang ini menghadapi musuh sampai rusak. Pukul musuh dengan pedang ini sampai rusak pedang pun, itu haknya. Berani nggak gunakan pedang ini sampai rusak gitu, memukul musuh? Abu Dujanah, ana ya Rasulullah, saya siap, ambil. Itu sambil ke depan, Abu Dujanah sambil gitu. Kenapa? Hamzah nggak dikasih, Zubair nggak dikasih, Ali nggak dikasih, Miqdad nggak dikasih, ambil. Itu Miqdad sambil berdiri sambil saya, apa namanya itu? Senang, gembira, punten bahasanya, sombong. Tapi Rasulullah dengan mengatakan, sombong itu jelek kecuali sombong yang ini Allah suka. Subhanallah, semua kesombongan itu buruk kecuali sombongnya Abu Dujanah, itu Allah suka dan Rasulnya suka. Lagi jalan itu kelihatan banget kan, lagi jalan Abu Dujanah, lihat gitu sambil jalan. Kenapa? Ini aku yang dapat gitu ya. Rasulullah bilang, semua sombong itu jelek, tapi jalannya sombongnya Abu Dujanah Allah dan Rasulnya suka. Semua para sahabat, wih keren Abu Dujanah. Begitu diambil pedangnya, lama duduknya sambil gini lihat, misalnya saya bawa pedang gitu ya, saya udah ngambil, saya lihat gini, lihat pedang, nih lihat pedang nih lihat. Sampai lihatin ke Hamzah, Hamzah senyum, bagus ya. Kata Anas bin Malik, coba ntar saya intip gimana perangnya bagus apa enggak. Ngintip Abu Dujanah, setiap perang khasnya diikat kepalanya dengan ikatan di kepala. Subhanallah. Jadi kepala itu diikat dengan kain merah, di kepala diikat. Dan itu khasnya Abu Dujanah. Iya, mungkin yang nulis Rembo itu pernah mendengar kisah Abu Dujanah ini. Abu Dujanah luar biasa dan perangnya luar. Begitu perang terjadi, Anas bin Malik penasaran. Kata Anas bin Malik mengatakan, coba mau intip gimana sih perangnya gunain pedang Rasul. Kata Anas bin Malik, saya melihat Abu Dujanah ketika berperang. Subhanallah, apa yang dilakukan? Apa dikatakan? Setiap orang yang dihantam dengan pedang Rasul terbelah dua. Kalau pukul putus, kalau putus terbelah dua. Saking tajamnya. Satu saat ada orang yang akan dipukul, tiba-tiba Abu Dujanah berhenti, dimasukkan pedang ini, keluarkan pedang satu lagi, dipukul. Lalu ditanya dengan mengatakan, Abu Dujanah, kenapa kamu tidak jadi memukulkan dengan pukulan pedangnya Rasulullah, tapi kamu gunakan pedang yang satu lagi?
Aku gunakan dengan pedangku, tidak menggunakan pedangnya Rasul. Kenapa? Karena itu adalah wanita. Ketika perang Uhud, wanita orang kafir ada nggak? Ikut perang, ikut membunuh pada waktu itu diantaranya. Maka begitu mau dihajar oleh Abu Dhul, enggak. Kenapa? Jangan sampai mempermalukan masa pedang Rasulullah membunuh wanita. Sampai segitunya. Wanita jangan. Ambil lagi pedangnya. Masya itu Abu Dujana. Iya. Ada Amrun bin Jamuh. Amrun bin Jamuh usianya sudah sepuh. Kalau tadi anak-anak kan, ini sudah terus kakinya udah begini. Jalannya itu apa? Pincang. Jalan udah pincang. Sama anak-anaknya, bapak mau perang nggak boleh, pak duduk aja. Bapak mau perang nggak boleh. Bapak mau perang nggak boleh. Ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, masa aku mau perang nggak boleh kata anak-anakku. Kata Rasulullah, iya kamu kan udah begini, nggak usah perang. Lihat kakimu bagaimana, lari pun bagaimana. Memang perang itu nggak perlu lari. Jangan. Apa kata Abu Dujana? Ya Rasulullah, bukankah Al-Quran mengatakan infiru khifafan wa thiqala? Artinya apa? Peranglah di jalan Allah, bergeraklah di jalan Allah dalam keadaan luang ataupun dalam keadaan sulit. Saya ingin berperang ya Rasulullah. Baik kalau gitu. Kata anak-anaknya, ya Rasulullah izinkan saya nanti berperang mengelilingi ayah saya untuk melindungi ayah. Silahkan. Jadi Abu Dujana sedang berperang, anak-anaknya dikelilingi. Bapaknya datang sini, anaknya ke sini. Bapaknya datang, anaknya sini. Bapaknya datang sini. Jadi anaknya itu apa? Melindungi ayah. Ayahnya bingung kan? Mana musuhnya ini? Orang anak-anaknya di depan. Akhirnya kata ayahnya, nah sini nah, tolong aminkan doa ayah. Baik, aminkan doa ayah. Iya, agar Allah mengabulkan doa ayah. Baik, doa Abu Dujana. Punten, namanya bukan Abu Dunya, tapi apa tadi? Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh. Nah, aku doa, aminkan. Amr bin Jamuh doa. Apa doanya? Allahumma rzuqni syahadatil yaum. Ya Allah, berikan mati syahid hari ini. Anaknya udah janji, amin. Udah gitu, kamu sudah amin kan? Tunggu di sini nak, pisah. Bapak maju, kamu maju. Beda. Dapatinya setelah perang itu Abu Dujana dan siapa? Amr bin Jamuh sudah wafat. Begitulah dalam perang Uhud. Ini persiapan yang ada Rasulullah. Setelah itu baru orang-orang munafik saat istirahat malam itu, punten Abdullah bin Ubay bin Salul meracuni pasukan umat Islam sehingga paginya 300 orang balik ke Madinah, 700 yang maju ke depan. 300 orang balik. Kenapa? Diracuni. Oleh siapa? Pikiran yang diracuni. Siapa yang meracuninya? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah tetap terjadi perang? Siapa yang berangkat? 700 orang. 300 kemana? Balik. Kok bisa balik? Diracuni. Oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertanyaannya, emangnya Abdullah bin Ubay bin Salul seperti apa sih meracuninya? Yang keduanya, apakah Rasulullah mulus sampai ke Uhud? Ya. Ketiganya, apakah Rasulullah menyoyokkan pasukan harus seperti apa ketika di Uhud ini? Kok bisa harus ada di Uhud? Itu apa? Ada pernah mendengar Jabal Rumat? Jabal Rumat itu gunung yang khusus untuk pemanah. Jadi, kok bisa diracuni sih? Saat itu orang munafik itu pada balik lagi, ternyata orang munafiknya di situ 300 Bu Bapak. Kok bisa? Ya, namanya orang munafik. Siapa meracuninya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kok bisa? Kata-katanya luar biasa. Seperti apa kata-katanya? Bulan depan kita lanjutkan, insya Allah. Jadi yang akan datang, insya Allah perang Uhud. Masih di perang Uhud, tapi sudah masuk perjalanan ke Uhud, insya Allah. Yang akan datang adalah perjalanan ke Uhud, dan lihat pertempuran yang paling dahsyat karena ada 4 atau 3 pahlawan yang cepat menghancurkan benderanya orang kafir. Hamzah 2 bendera menjatuhkan, Ali bin Abi Thalib 2 bendera menjatuhkan, Asim bin Thabit 2 bendera menjatuhkan. Dan subhanallah, peristiwa Uhud ini banyak hikmah yang ada. Nanti insya Allah kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan Uhud. Ya, mudah-mudahan ikhwah fillah, apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita matur si Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.